Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bacaan suci yang baru kita dengar ini berkaitan dengan masalah pembayaran pajak kepada Kaisar. Pada waktu itu, ada dua kelompok yang melawan Yesus. Kelompok pertama, para lawan Yesus adalah orang-orang Farisi yang sebagai religius menolak membayar pajak kepada pemerintahan asing. Para lawan Yesus yang kedua adalah orang Herodian yang mungkin mengurus sistem pajak di Palestina. Kedua kelompok itu bergabung untuk menjebak Yesus. Jika Yesus mengatakan bahwa pajak harus diberikan kepada Kaisar, maka ia akan kehilangan penghargaan dari kaum nasionalis religius. Tetapi, jika Yesus menolak membayar pajak kepada Kaisar, maka ia dapat ditahan sebagai pembawa perubahan dalam dunia politik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan Herodian mendekati hati Yesus dengan membujuk, tetapi hati mereka juga penuh dengan kemunafikan. Dan kemudian melemparkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya membayar pajak kepada Kaisar. Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Ia menghindari jebakan mereka dengan meminta untuk menunjukkan suatu mata uang yang di dalamnya ada gambar dan nama Kaisar. Kenyataannya bahwa orang Farisi dan Herodian menggunakan mata uang Kaisar. Namun, Yesus memindahkan perdebatan ke tingkat lain dengan menantang para lawannya, supaya tak juga membayar pajak kepada Allah seperti ketika mereka membayar pajak kepada Kaisar. Para lawan Yesus dikalahkan oleh Yesus
Yesus telah mengetahui kemunafikan mereka dan meluruskan hidup rohani mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari kebijaksanaan Yesus. Yesus bijaksana untuk menghadapi masalah jebakan dari kaum Farisi dan Herodian terkait dengan pembayaran pajak kepada kaisar. Kedua kelompok itu bergabung untuk menjebak Yesus. Jika Yesus mengatakan bahwa pajak harus dibayarkan kepada kaisar, maka ia akan kehilangan penghargaan dari kaum nasionalis religius. Tetapi, jika Yesus menolak pembayaran pajak kepada kaisar, maka ia dapat ditahan sebagai pembawa perubahan dalam dunia politik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023, kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Pada usia negara Indonesia yang ke-78 tahun ini, kita merefleksikan hadirnya negara dan pemimpin negara sebagai pembawa kebijaksanaan bagi masyarakat Indonesia. Pemimpin negara, yakni presiden dan para pembantu presiden, menteri, gubernur, bupati, DPR, kepala distrik, kepala lurah, ketua RT, RW, dan kepala kampung. Sebagai pemimpin yang mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebaiknya belajar dari kebijaksanaan Yesus. Kebijaksanaan yang Yesus ajarkan membantu kita untuk tidak mudah terjebak dalam segala bentuk tipu muslihat penjahat. Penjahat yang muncul sebagai pihak yang mencerai-beraikan kesatuan kita, penjahat yang muncul hanya untuk menguras kekayaan alam negeri kita. Penjahat yang muncul untuk menciptakan kekacauan di negara yang aman ini. Penjahat yang tidak mau hidup aman dan damai. Pemimpin semestinya bijaksana dan selalu mengarahkan masyarakat Indonesia kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang negara dan jalan kebenaran menurut kehendak Allah. Kedua hal itu, antara apa yang dikehendaki negara dan apa yang dikehendaki agama, tidak boleh saling menyepelekan. Keduanya mesti saling mendukung dan mengisi, atau lebih tepatnya saling melengkapi. Jika kebenaran dari kedua hal itu benar-benar ditegakkan, tentu kemerdekaan sejati akan kita peroleh sebagai bangsa. Pertanyaan bagi kita sekalian, apa itu kemerdekaan? Apakah kita sudah merdeka? Merdeka di bidang apa? Bagaimana menghidupi kemerdekaan itu? Menurut saya, merdeka berarti hidup bebas dan sejahtera. Berlaku benar sebagai warga negara Indonesia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di negara Indonesia dan khususnya di tanah Papua. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk belajar sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berujar sebagaimana yang dikatakan dalam Yesus bin Sirak pasal 10 ayat 5, bahwa di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, khususnya bumi di Indonesia dan di tanah Papua.
Oleh karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan, haruslah peka dengan segala kebutuhan masyarakatnya. Jangan tutup telinga saat masyarakat berteriak meminta bantuan, sebab hanya kepada kalianlah masyarakat mengadu dan meminta pertolongan untuk memperbaiki nasibnya. Atau sebagai masyarakat biasa, marilah kita hidup benar sebagai warga negara. Jadilah masyarakat yang berpikiran dan berwawasan yang konstruktif, bukannya destruktif. Milikilah pikiran yang kritis demi bangsa yang lebih beradab. Dengan begitu, kita mencerminkan teladan kebijaksanaan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.